Tak lupa salam dan salawat selalu kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah Pak Ustadz, subhan. Pengajian ini adalah perlu kami informasikan sebagian dari SMA 3 angkatan 86, tahun 86. Jadi biasa kita tergabung dalam awards atau one week one juice. Namun dalam Ramadan ini kita mengikuti acara ODOS atau one day one juice. Juga dihadiri oleh para kerabat-kerabat kita lainnya dari SMA 3. Alhamdulillah Pak Ustadz, pada kesempatan ini mungkin nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Pak Ustadz selama 45 menit, dilanjutkan dengan 15 menit adalah untuk tanya jawab. Bagi yang akan tanya jawab nanti bisa menghubungi atau chat ke Ibu Eni. Adapun materi yang akan disampaikan adalah sekitar masalah COVID, Pak Ustadz, yang sedang mewabah di Indonesia. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, jamaah alumni SMA 386 yang Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di sore hari ini. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala betul-betul menginginkan kita untuk memahami bahwa fitrah diri kita tercipta untuk beribadah ini betul-betul dibangkitkan kembali di masa-masa ujian yang bertubi-tubi ke negeri tercinta Indonesia. Pada perjumpaan kali ini kita akan coba membahas sebuah judul muhasabah diri di saat pandemi demi menggapai keberkahan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sepakat kita mengatakan walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan kepada kita tentang ketakjuban beliau kepada manusia-manusia yang beragama Islam, yang imannya tak dipertanyakan lagi. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. In asabatu syarra syakara, fakana khairun lahu. Wa in asabatu darra sabara, fakana khairun lahu.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang beriman ini. Beliau takjub sama orang beriman. Kenapa beliau takjub? Ya karena semua perkara yang orang beriman rasakan, apabila stabilisasi imannya bagus, ini akan memberikan manfaat kepadanya. Beliau mengatakan, in asabathu sarra syakara, fakana khairun lahu. Kalau orang beriman itu diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, syukur itu baik untuk. Wa in asabathu darra, kalaupun diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, kemudian dia bersabar, sabar pun baik untuknya. Masya Allah. Sehingga sungguh menakjubkan. Alasannya apa orang beriman bisa seperti itu? Karena dia berhusnuzan kepada Allah dan dia yakin Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah uji manusia di luar batas kemampuannya. Ini yang dia pegang. Karena ini kalamullah, ucapan Allah yang tak mungkin dusta. Kalau manusia ngomong ada bohongnya. Kalau Allah sudah nggak ada kebohongan di dalamnya. Bahkan utusan Nabi Muhammad SAW pun sama. Allah muliakan beliau dengan mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu yang diwahyukan. Maka alangkah baiknya kita orang Islam yang beriman ini mudah merujukkan kehidupan kita ini kepada apa yang Allah perintahkan, kepada apa yang Allah contohkan, baik dalam Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah jamaah Allah muliakan, di mukadimah bahasan kita ini saya kedepankan sebuah ayat, surat Al-Hadid ayat 20 atau surat ke-57 ayat 20, sekedar menginformasikan bahwa Allah pernah mengabarkan kepada manusia tentang dunia. Jadi kalau nanti apapun yang terjadi di dunia ini, Sang Pencipta dunia itu menjamin keselamatan orang yang beriman. Tidak ada yang membahayakan kalau dia beriman. Surat Al-Hadid ayat 20, Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takassurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kufar nabatu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ya. Allah sudah informasikan kepada manusia, ketahuilah dengan ilmu, kata Allah. I'lamu, berilmulah. Ada perintah yang Allah perintahkan, suruh berilmu kita. Karena kalau nggak berilmu susah kita bicara ini. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan, itu ilmu. Annamal hayatud dunya laibun walahun. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini laibun, permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Wazinatun, dan perhiasan di dalamnya. Watafakhurum bainakum, ya ini berbangga-bangga kalian di dalamnya. Watakasur fil amwali wal aulad, dengan jumlah harta dan anak yang kalian miliki. Kama sadi ghaisin a'jabal kufar nabatu. Persis sekali dengan ketakjuban orang-orang kafir yang melihat turunnya hujan membuat hijaunya gunung batu tersebut. Ya, gunung-gunung batu itu kalau terkena hujan, rumput pun tumbuh berubah hijau. Ya, kita takjublah melihatnya. Tak lama keluarlah bunga, keluarlah buah. Ya. Tapi kata Allah, kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu, summa yahiju fatarahu musfarra. Hijaunya itu sebentar, kemudian berubah menjadi kuning, kemudian menjadi kering. Wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat nanti yang ada tinggal azab atau mungkin ampunan atau mungkin ridhonya Allah. Maknanya dunia ini betul-betul mataul gurur. Maka dikatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Diamsalkan seperti proses perubahan hujan turun, jadi hijaunya bumi, yang hijau pun berbunga dan berbuah, kemudian panen dan kering menjadi kayu kering.
cepat sekali. Kalau boleh jujur, perasaan baru kemarin kita lulusan tahun 86 betul. Sekarang innalillah, fisik kita bukan fisik kita yang 30 tahun yang lalu loh. Jujur. Ini mata kita ini bukan mata kita yang 30 tahun yang lalu. Dulu kita ngelihat dari jauh tegas, oh si Fulan datang. Oh dia bertemu teman-teman, oh datang. Jelas. Sekarang depan pintu pun mata kita melihat orang yang datang, siapa itu? Udah agak buram. Jujur loh, kita punya jantung nih bukan jantung yang 30 tahun yang lalu loh. 30 tahun yang lalu, itu seputar Blok M, Jakarta Selatan itu menjadi saksi dulu. Orang perang petasan kita enggak kaget sama sekali. Cuma segitu. Sekarang pintu rumah kena angin, 2 hari deg-degan kita. Ini jantung kita bukan jantung kita yang 30 tahun yang lalu. Dan sudah mulai masa ini berganti. Memberikan nasihat kepada kita bahwa kita makin lemah, bukan makin kuat. Maka alangkah indahnya ketika kita paham bahwa Allah uji manusia agar dia sadar bahwa dia butuh Allah. Ini masa di mana kita baru merasakan adanya lockdown dalam kehidupan ini. Ya. Gak kebayang dalam otak kita ini tentang masalah lockdown dalam hidup kita ini, gak kebayang. Sampai rumah ibadah pun bisa di lockdown ini. Cuma gara-gara virus yang ternampak oleh mata itu, orang bisa boleh nggak sholat berjamaah di masjid itu. Berantakan pola hidup keagamaan manusia. Buat orang yang nggak berilmu, dibikin kepo, dibikin bingung dia. Aduh, gimana Ustaz? Mana saya baru hijrah lagi. Mana saya baru taubat, Ustaz. Baru rajin ke masjid, udah dilarang ke masjid, Ustaz. Ini kan ujian berat, Ustaz. Kalau kemarin saya agak sering masalah agama di keluarga, sholat saya di masjid, saya jadi makmum. Sekarang kan lockdown, Ustaz. Saya suruh jadi imam. Innalillah. Ini bukan ujian ringan, Ustaz. Karena kan butuh hafalan khusus menjadi imam dan bermakmumnya orang-orang rumah. Waduh. Orang beriman diuji seperti ini, dia nggak bingung. Karena memang dia pahami dengan benar sejak awal dia beriman, betul cara berimannya. Yang intinya dia nggak bersuuzon kepada Allah. Karena orang beriman kalau betul bagus imannya, itu 3 yang dikedepankan. Yang pertama, dia akan memaksimalkan untuk mengenal Allah dengan cara yang benar. Yang kedua, dia akan memaksimalkan untuk mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang benar. Dan yang ketiga, dia berusaha untuk memaksimalkan mengenal Islam, agama yang dia di atasnya. Karena banyak orang nanti yang mengatasnamakan agama, dia mengaku bertuhankan Allah, tak kenal bernabikan Muhammad SAW, maka tak mengenal sunnah. Mengaku sebagai Muslim dan beragama Islam, maka tak mengerti Islam itu apa. Ini yang terjadi. Sementara agama ini telah sempurna. Bahkan Nabi takjub 14 abad yang lalu beliau mengatakan, ajaban di amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun lahu. Aku takjub dengan perkara orang beriman. Semua permasalahannya baik. Rasul bilang begitu. Orang beriman ini diuji dengan kenikmatan, dia bersyukur, syukur baik untuk. Orang beriman diuji dengan sesuatu yang dia tidak suka, dia bersabar, sabar baik untuk. Masya Allah. Dia nggak gampang komplain, bahkan dia tahu Rasul pernah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah cinta sama satu kaum, Allah akan uji kaum tersebut. Jadi ulama itu mengetahui bahwa ujian Allah itu lambang cintanya Allah kepada makhluk yang bernama manusia. Jemaah yang Allah muliakan, nanti dibuka di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Ya, itu bagus tuh artinya. Ada firman Allah, Alif Lam Mim. Ahasiban nas ayutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah, ahasiban nas, apakah manusia mengira? Ayutraku, ditinggalkan dia setelah dia beriman. Ayutraku,
ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, setelah mereka beriman, mereka hijrah, membaguskan agama di usia tuanya, mereka nggak diuji. Mereka beranggapan seperti itu. Banyak orang beranggapan seperti itu. Waduh, Ustaz, dulu zaman saya masih bandel. Aduh, ujian nggak beres-beres ya. Sekarang saya udah taubat. Alhamdulillah nih. Gimana, masih diuji, Pak? Ya lebih gitu ya. Orang beranggapan bahwa kalau dia sudah hijrah dia nggak diuji. Ini pemahaman yang salah. Maka Allah mengatakan, "Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Allah menegaskan dalam Al-Qur'an ini supaya dia tahu siapa yang jujur di antara kalian, siapa yang tidak. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji orang sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan ujian tersebut kami akan tahu siapa di antara mereka yang jujur dalam imannya, siapa yang tidak. Dia komplain tidak sama Allah. Karena orang beriman ini gak gampang komplain. Nanti buka di Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah yang bilang, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Laki-laki kah dia, perempuan kah dia? Untuk memilih pilihan. Takdir yang telah Allah tentukan. Tidak ada pilihan. Laisa lahumul khiyar. Enggak ada pilihan. Karena Allah sudah tentukan syariat, sami'na wa ata'na. Dia tahu. Karena enggak ada satupun takdir Allah ini yang menzalimi makhluk. Tidak ada takdir yang kejam, tidak ada. Tidak ada takdir yang buruk, tidak ada. Semuanya baik. Kalau dia betul-betul mengenal Allah dengan cara yang baik. Sehingga pandemi COVID-19 ini, dia bisa sikapi dengan sesuatu yang sifatnya lapang dada. Karena dia tahu sekali, ujian ini seperti badai yang pasti berlalu. Dia kembalikan pada fitrah Allah ciptakan dirinya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi, kalau sampai Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketika beliau di lockdown, di penjara, beliau mengatakan bahwa as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih baik untukku ketimbang dunia luar sana. Itu kata Nabi Yusuf. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar di lockdown, bersembunyi di Gua Tur. Ya, ini banyak musuh yang sudah melihat gua tersebut pengen menangkap dia. Abu Bakar dibisikin sama Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih. Kenapa? Karena Allah bersama kita. Jadi ketika orang sadar bahwa Allah bersama dirinya, tak ada kesulitan dalam kehidupan. Tak ada kesulitan dalam kehidupan. Cuma kan yang terjadi, banyak orang terjebak dalam kesalahan. Padahal mesti disikapi dengan iman. Agar dia mengetahui bahwa apa yang Allah inginkan dalam kehidupan ini mendatangkan kemuliaan. Ya, Ustaz, kami juga pengen, Ustaz, menjadi orang yang berhusnuzan kepada Allah kalau sedang diuji, di lockdown, tidak bisa kemana-mana, usaha ini sepertinya diminimalisir gerakannya, keluar pun kita nggak mampu, ibadah pun kita dibatasi. Ini bukan sesuatu yang nikmat, yang bilang enak siapa yang nggak nikmat. Cuma bagaimana bisa ikhlas menjalani ini, Ustaz? Karena ya Allah ya Karim, kita pengen muhasabah diri nih, kita pengen menghitung diri kita ini. Ya, ternyata dulu kita nggak suka ke masjid, tapi ketika masjid di lockdown nggak boleh dimasuki, kita orang yang paling nggak nerima loh. Nah, kita nggak pernah tahu nikmatnya Ramadan, tapi dengan momen yang seperti ini, betul-betul kita manfaatkan Ramadan ini sebagai ajang di mana kita meminta kepada Allah. Karena memang saya pernah mendengar, Ustaz, al-hasanatu bi asri amsalihah. Di bulan Ramadan, kebaikan itu dilipat gandakan 1 berbanding 10. Kalau dulu orang Ramadan menakutkan, kalau sekarang membahagiakan. Karena dia tahu, dia butuh Allah. Nah, gimana tuh Ustaz supaya kita paham itu, Ustaz? Jamaah yang Allah muliakan, ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi ini.
supaya kita menjadi makhluk yang betul-betul menerima takdir yang telah Allah takdirkan. Yang pertama, nasihat ulama kepada kita ini yang pertama, kita disuruh belajar mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Ketika kita sudah paham diri kita tercipta untuk beribadah, tolong ikhlaskan agama hanya untuk Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sembelihanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, kematianku nanti, lillahi rabbil alamin, kuperuntukkan hanya untuk Allah, Rabb yang menciptakan alam ini. Ya, makanya nggak ada niatan lain kecuali pengen semua hanya untuk Allah. Maka kalau sudah untuk Allah, Allah akan mudahkan segalanya. Apalagi kita tahu Allah sendiri yang mengatakan kullu amal ibni adam lahu. Semua ibadahnya anak Adam kembali pada si pelakunya. Maka kalau sampai orang sholat manfaat buat dia, tanha anil faksa wal munkar. Dengan sholat dia nggak suka berbuat keji dan munkar. Kalaupun dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Nabi muliakan dia dengan syahadat. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, namanya tidak boleh dighibah, hartanya tidak boleh dijarah. Itulah orang beriman. Kalaupun dia melaksanakan zakat yang dia keluarkan, Allah janji, as-shadaqatu tudhi'ul bala. Zakat sedekahnya tolak bala. Ma'anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang dia keluarkan, Allah yang bakal ganti langsung. Manaqasat shadaqatu min malin, tidak kurang harta karena sedekah. Kalaupun dia melaksanakan puasa lebih, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini puasa milikku, aku yang bakal membayar. Ulama sepakat mengatakan, pahala orang yang berpuasa tak ada yang mampu menghitung. Kenapa? Karena Allah yang bilang, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa ini milikku, aku yang bakal membayarnya. Maka dampaknya jelas dalam Quran, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti diwajibkan puasa orang-orang dulu agar kalian bertakwa. Dengan puasa kita bisa bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi pada setiap permasalahan hidupnya. Sekarang kita kompak punya masalah yang sama. Pandemi COVID-19 ini loh. Sama masalah kita. Orang kaya, orang miskin, lockdown. Bahkan yang kaya lebih takut ketimbang yang miskin. Punya batasan, lihat. Ini yang sangat disayangkan sekali. Kita lupa bahwa Allah menginginkan kemuliaan di balik ujian yang Allah ujikan. Semua ibadah yang kita lakukan, kalau betul-betul ikhlas hanya untuk Allah, efeknya ke diri kita sendiri. Yang kedua, untuk bisa kita bermuhasabah diri di saat yang seperti ini, kita berharap menggapai keberkahan Ramadan. Kita harus mengerti bahwa Ramadan ini bulan yang penuh dengan keutamaan dan kemuliaan. Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 185-186 ketika Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini informasi Tuhan langsung ya di Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan di dalamnya Quran, hudan petunjuk, wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas antara yang hak dan yang batil. Allah yang bilang, berarti informasi Allah ini adalah kebenaran yang tak berbilang. Yakini di hal yang kedua, jalan menuju Allah hanya satu. Supaya kita tahu, karena apapun yang ada di bumi ini adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya, itu virus, makhluk. Ada yang mencipta Allah. Sehingga kalau Allah bilang virus udah nggak usah kerja lagi, nganggur itu COVID. Allah bisa, bukan tidak. Bahwa memang innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau buat Allah kan tinggal kun fayakun. Jadi maka jadilah. Buat Allah nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mungkin.
Maka Nabi mengatakan berkaitan dengan wabah yang menyebar di mana-mana, kata Nabi, la adwa. Tidak ada penyakit yang menular, kata Rasul. Kenapa? Karena yang menularkan itu Allah. Kita kena influenza saja, satu ruangan, enggak semua kena. Ada yang kena, ada yang enggak. Kenapa? Karena izin Allah. Wabah juga sama. Sangat disayangkan kalau iman kita berantakan, kita lupa. Zaman Rasul wabah juga ada. Bahkan lebih mematikan yang namanya taun. Beliau sudah informasikan, cuma kan iman kita berantakan, kita cari solusi dari fatwa-fatwa non-muslim. Apa kata dokter tentang wabah ini? Oh, kita nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Percaya sama omongan dokter. Padahal omongan dokter, Rasul sudah ngomong sebelumnya. Cuma karena kita kurang iman dan kurang paham agama sendiri, kita menganggap solusi bukan pada agama. Rasul sudah mengatakan, ad-dinu yusrun, agama ini solusi. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunaffiru. Berikan solusi kepada manusia, jangan dipersulit. Betul kata Rasul. Maka beliau kabarkan, informasikan, jangan takut. Enggak ada orang mati karena wabah, mati karena Allah. La adwa, enggak ada penyakit yang menular. Beliau pun mengatakan dengan tegas, alaikum bihabbas sauda, fa inna fiha syifa' min kulli da'il asfar. Ini Rasul yang ngomong. Bukan manusia sembarangan. Bukan kali-kali. Rasul yang ngomong. Alaikum bihabbas sauda, fa inna fiha syifa' min kulli da'il asfar. Ini manusia yang ngomong di atas profesor, di atas dokter ini loh. Konsumsi oleh kalian habbatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut, kata Rasul. Obat semua penyakit. Semua penyakit sebut obatnya ini. Yang nggak sembuh itu cuma maut, kata Rasul. Karena ajal. Ya, sudah batas waktu dia hidup. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Orang kalau belum saatnya meninggal, belum. Ya, kalau belum saatnya hidup, ketika saat hidup, ya, dia akan mati. Dimanapun. Yang muda jangan bangga. Karena meninggal nggak nunggu tua. Yang sehat juga jangan sombong. Karena banyak orang meninggal karena nggak sakit, hati-hati. Yang kaya juga jangan ragu, karena jujur, banyak kan si miskin yang gali lubang kubur si orang kaya. Ya, wa mal hayatud dunya ila mataul ghurur. Ketipu kita sama dunia. Kullu nafsin kematian. Jalan menuju orang kematian. Bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Sehingga belajar menerima, kalau takdir itu memang Allah yang takdirkan, Nabi yang tentukan, katakan sami'na, jangan dikomplain. Jangan dikomplain. Ya, dilihat nanti ya di surat Al-Ahzab ayat 36. Atau surat An-Nisa ayat 115 juga ada. Yang resikonya buruk. Kalau jalan cuma satu, kita cari jalan yang lain. Kata Allah di An-Nisa ayat 115, wa may yushaqqir rasulah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqqir rasulah, orang yang bertolak belakang dengan Rasul, syariat yang Nabi bawa, kita bertolak belakang dengannya. Ba'da ma tabayyana lahu al-huda, setelah dijelaskan petunjuk. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa umuru bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas. Antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Agama sudah menjabarkan semuanya. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Yang dia ikutin malah jalan yang bukan orang beriman lakukan. Allah bilang, nuwallihi ma tawalla, dan kupalingkan dia sejauh mungkin dari kebenaran. Terjadi pemalingan. Karena nggak kembali ke Allah. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa ilaihil masir. Ada perintah untuk kembali ke Allah. Kalau betul kenal Allah, aku mengembalikan itu. Kita di atas koridor syariat yang Allah telah turunkan dalam Quran. Karena Quran sudah sempurna ya. Di Al-Imran ayat 3 Allah mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madin. Ini ayat terakhir di ayat Rasul. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan bagimu agama, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, kusempurnakan nikmatku atasmu, wa raditu lakum al-Islam madin, aku redha Islam sebagai agama.
Yang bilang agama sempurna siapa? Yang bilang nikmat telah sempurna siapa? Yang ridha Islam sebagai agama siapa? Tugas kita sami'na. Makanya harus yakin pegang hukum. Kebenaran satu nggak berbilang. Jadi Allah berfirman, Nabi bersabda, para sahabat melakukan itu syariat. Belajar Quran, belajar hadis-hadis Nabi, belajar ijma'nya sahabat, supaya tahu nih hukum seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, yakni untuk bisa bermuhasabah diri di saat pandemi yang seperti ini, dalam rangka menggapai keberkahan Ramadan, kita disuruh mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, tadi sudah dibilang ketika Allah berfirman tentang bulan Ramadan, kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Ini Quran, hudan petunjuk linnas buat manusia. Wa bainati minal huda wal furqan, penjelas petunjuk yang ada. Pembeda antara yang hak dan yang Allah yang bilang loh. Kemudian juga Allah perintahkan di mukadimah surat Al-Baqarah itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan petunjuk lil muttaqin buat orang yang bertakwa. Makanya bersyukurnya kita ini di bulan Ramadan. Allah berfirman tadi, la'allakum tattaqun. Orang yang puasa kan jadi orang yang bertakwa kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan berpuasa atas kalian seperti orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, berfungsi Al-Baqarah tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, enggak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Ya, bertakwa kita, maka Quran pun menunjuki kita. Ini kan kita baca Quran cuma sekedar hatam. Ya bukan nggak boleh mau one day one juice, one day two juice, three juice, four juice, 10 juice juga nggak ada masalah. Cuma Quran itu dalilnya ikra, baca dan dipahami, bukan cuma dihatamkan. Ya bulan Ramadan menggapai pahala hatam per huruf 10, alhamdulillah. Nabi yang bilang, khusus bulan Ramadan, alif lam mim. Itu alif lam mim, alif 10 lam 10. Tahu bahwa apapun yang dia lakukan, maslahatnya jelas. Maslahatnya jelas sekali. Makanya dia nggak ada yang namanya syariat. Ini Quran petunjuk. Kebayang tidak? Banyak orang yang tahu Quran petunjuk, cuma nggak berusaha belajar Quran. Kebayang tidak? Banyak orang yang tahu Quran itu petunjuk, tapi yang dia baca koran-koran dunia. Bukan nggak boleh baca Quran, baca majalah, silakan. Cuma yang utama kan Quran. Suruh jujur, dalam satu hari lebih banyak buka WhatsApp, sosial media atau buka Quran. Suruh jujur saja. Emang meninggal bawa HP? Emang ada mayat pakai IG? Dan lain sebagainya. Ini cuma sarana ketika kita hidup. Kita butuh Quran. Apa kata Rasul? Inna Quran ya'ti yawmal qiyamah bisyafa'ah. Wa qala Al-Quran ya Rabbi mana'tu nama bil lail fasyafi'ni fihi. Nanti Quran kata Rasul akan datang berjumpa dengan Allah. Quran pun meminta, Rabbi, wahai Tuhanku, aku membuat dia tidak tidur malam karena baca aku. Jadikan aku pemberi syafaat. Quran yang bakal mendatangkan syafaat nanti di akhirat. Tapi kita nggak baca Quran. Bahkan tenang-tenang saja. Di usia kita yang seperti ini, kita belum bisa baca Quran. Tidak cukupkah mayit yang dibawa kemarin, lihat. Si kaya yang meninggal, lihat apa yang dia bawa. Tidak satu pun harta dunia yang dia bawa, lihat.
idza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan, putus. Ila min salas, kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyah, sedekahnya waktu yang hidup. Ilmun yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Awaladin salihat ulah, atau anak yang soleh mendoakan dia. Kita nggak butuh yang lain. Kita cuma butuh 3 itu tadi. Sudahkah kita bersedekah di usia kita ini? Di saat kita masih hidup, hayat masih di kandung badan? Sudahkah kita berilmu dan mau belajar lagi tanpa pamrih dengan usia yang kita miliki? Kenapa? Karena belajar, kata murid Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya sendiri, bahwa ayahku mengatakan kepadaku, menuntut ilmu itu sampai kau masuk ke liang lahat esok hari. Bahkan si mayit pun diajarkan. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan orang yang mau mati la ilaha illallah. Mayit pun suruh belajar. Maka dia berilmu, dia tahu sekali. Oh, main-main harus. Dia berusaha belajar membaca Quran. Dan kita bersyukur kepada Allah, apa yang belum kita rasakan dalam hidup ini. Cuma mati yang belum. Semua telah kita coba. Teman-teman kita sudah duluan nih. Yang meninggal karena masalah-masalah yang buruk di masa mudanya. Sekarang tidak. Kita diberi kesempatan di usia kita ini masih mau belajar Quran. Merasakan ibadah di bulan Ramadan. Masih bisa bersilaturahmi. Ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Nikmat Allah mana yang mesti kita dustai? Betapa banyak kenikmatan yang Allah tebarkan sama kita. Makanya jangan keluar dari Quran. Dan jangan gampang komplain dalam hidup. Karena orang kalau sudah jauh dari Quran, hidupnya gampang komplain. Kalau curhat yang ada, ngegosip rumah tangga sendiri. Aduh, saya pusing sama anak saya. Di dunia cuma saya doang yang begini, Sat. Anak ngegoda betul-betul, Sat. Kenapa, Bu? Pak? Anak saya berantem mulu antar saudara. Bingung saya. Kayak di dunia cuma saya doang yang begini. Waduh, ini ujiannya limited edition kalau begini. Cuma dia doang ini. Padahal kalau boleh jujur, yang pegel sama anak, Adam alaihissalam dan Hawa juga pegel sama anaknya. Baca Quran. Bahkan Nabi Adam anaknya bunuh-bunuhan. Anak situ kan cuma berantem, nggak bunuh-bunuhan. Yang satu nyeletuk, kalau anak saya mah enggak, Tat. Berantem mah enggak, Tat. Cuma sama orang tua, Tat. Kenapa? Aduh, Tat. Kayak cuma saya doang di dunia yang seperti ini, Tat. Kenapa lagi? Anak saya, Tat, nggak nurut. Kalau dipanggil sama orang tua, melengos. Kadang-kadang malah lari, belakang nggak dengar. Tapi kalau temannya manggil, buru-buru ngepet. Oh, kirain siapa. Itu masalah klasik. Dulu Nabi Nuh alaihissalam juga begitu pegel sama anak yang namanya si Kan'an. Kan'an dipanggil, suruh naik kapal, malah naik ke atas gunung. Sa'awi ila jabalin. Anak situ dipanggil paling ke kamar, ini ke gunung siapa yang mau nyusulin. Berat. Ada yang nyeletuk, anak laki. Kalau saya sih anak sih alhamdulillah, Sat. Ya kalau dibilang nurut ya namanya anak. Cuma saya bisa tangani lah. Ujian saya di bini, Sat. Bini, Sat. Bini bikin pegel mata, pegel hati, Sat. Astagfirullahaladzim, Sat. Depan saya iya. Di belakang saya iyanya nggak pakai titik jadi matobi, Tat. Bohong aja. Saya bingung, Tat. Ujian saya dia, Tat. Bertahun-tahun, Sat. Aduh, Masya Allah. Hei, subhanallah. Subhanallah. Yang diuji sama istri bukan cuma kamu. Nabi Ayub alaihissalam lagi sakit ditinggal sama bininya. Nabi Allah Lut alaihissalam bininya yang bocorin tentang tamunya malaikat-malaikat yang tampan tersebut. Nabi Allah Nuh alaihissalam diuji sama bininya. Anda belum seberapa. Si perempuan gak mau kalah. Kita juga ibu-ibu, Tat, ujian kita ya Allah, Sat. Kalau anak sih alhamdulillah, Sat, terbiasa saya, Tat, ngadepin anak begini begitu, Sat. Pegel saya sama laki saya, Tat. Aduh, Tat, ya Allah, Tat. Benar-benar bayi bongsor, Tat, dibilanginnya susah. Galak ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Sat. Masya Allah. Mulutnya tuh kasar banget sama temen, lemes, Tat. Kalau ketemu temen, hei apa kabar, ya Allah, gimana? Senyum, Tat. Balik ke rumah, saya bingung, Tat, punya suami yang seperti ini, galak, Tat, nggak ada juntrungannya, Tat. Sama temen itu betul-betul boros, sama orang rumah bahir. Saya bingung, Tat. Kayak di dunia cuma saya doang yang begini. Makanya ngaji,
ngaji Bu. Yang pegal sama laki bukan cuma ibu. No, bininya Fir'aun. Ingat siapa namanya? Asia. Ibu mah belum seberat dia ujiannya Bu. Asia berat Bu. Bininya Fir'aun. Suaminya Fir'aun. Kira-kira suami ibu sama Fir'aun ngalahkan mana? Suruh jujur aja. Belum ada seujung kuku sama sekali. Belum. Cuma kita merasa ini limited edition. Kita merasa ujian kita paling besar, itu permasalahannya. Padahal di Quran telah diceritakan semuanya. Kalau buat Allah nggak ada yang besar. Ketika kita bertawakal, mentok ujian kita mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Mentok ujian kita mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita mengatakan, hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dan seterusnya, dan seterusnya. Demi Allah, ujian ini tidak berat kalau kita dekat dengan Allah. Makanya perintahnya suruh sabar. Itu mah sabar enggak gampang. Emang. Makanya bicara sabar, bicara iman kan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman, sabarlah kalian. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Orang yang beriman, sabarlah kalian. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Warabbitu, seperti orang yang menjaga di perbatasan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kau bahagia. Begitu kondisinya. Jangan gampang ngomong sabar kalau iman kita berantakan. Nah jamaah, iman itu naik turun. Naik turun. Yazidu bil ta'ah wa yaqusu bil maksiat. Naik iman dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau boleh jujur, yang tahu turun naiknya iman kita nih yang punya iman. Kita kalau lagi cakep iman kita, bilang, ya Allah, berapa lama lagi nih habis ya Allah. Begitu. Baca kagak cuma ngebet belakang. Itu kalau iman lagi turun. Kalau iman lagi stabil, nyari sholat tarawih yang one day one juz. Satu malam satu juz. Tapi kalau iman lagi turun, ini imam baca panjangan dikit digibah sama makmum. Imam kan negakin sunnah. Nabi yang bilang, afdhulu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih yang paling afdal, yang paling lama berdiri. Kan sunnah, baca panjang, betul? Bukan jumlah rokaatnya, bacaan yang panjang sunnah. Cuma makmum iman lagi turun. Habis baca Al-Fatihah si imam, waladdallin. Amin. Imam baca surat. Yasin. Ini makmum pada kalang kabut di belakang. Karena iman lagi turun. Ada yang ngambil nafas. Ya Allah. Ada yang ngomong dalam hati kedengeran sih. Berapa lama nih ayat ya Allah. Ya. Ada yang nyaut juga. Aduh, habisnya di mana nih ayat? Yang batal yang di pojokan tuh. Nggak demen-demen imam katanya. Tuh lihat. Tuh. Kalau iman lagi turun, komplain. Tapi kalau iman lagi stabil, kayaknya cari bacaan pendek gitu loh. Ini kondisi ini kita yang tahu. Makanya naikkan imanmu dengan ketaatan, turunkan dengan kemaksiatan. Kau yang tahu. Maka demi Allah, jangan kau tinggalkan Quran. Baca Quran. Punya disiplin diri lah. Bagaimana caranya supaya tiap habis sholat kita bacalah. Walaupun selembar, 2 lembar. Syukur kalau bisa 1 juz habis setiap sholat. Setengah jam, 1 jam lah maksimal lah. Ini kan lagi lockdown kayak gini kan, kita nggak kemana-mana. Daripada ngeliatin dia mulu, bosan betul ngeliatin Quran. Kita, saya bilang, ini kondisi orang di lockdown gini, kondisi rumahnya 4L. Lo lagi, betul bosan kita. Mendingan kita ngeliat Quran, kawan. Ya, bisa tiap sholat 1 juz, berasa 5 kali kan 5 juz. 6 hari hatam Quran, kalau mau. Kalau bukan juga nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Karena memang nggak diperintahkan buat hatam, cuma rugi kalau kita nggak hatam. Itu saya coba maksimalkan apa dong? Bangun malam baca Quran. Allah muliakan kita dengan jiwa kita tenang. Jadi orang kalau sudah tenang tuh gampang dapat hidayah. Ujian tuh gampang ditepis kalau memang kita tenang. Ini kan yang bikin beratnya ujian karena kita nggak tenang.
Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang tenang itu yang jiwa, yang orang-orang beriman. Kalau imannya berantakan, enggak dikata sama Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dialah orang yang beriman dan diberikan hidayah oleh. Nah, yang keempat, yakni supaya jiwa ini tenang. Jangan pernah meremehkan proses pencarian nafkah buat rumah tangga gitu. Nabi tegaskan, kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahaqqu bih. Setiap daging yang tumbuh di badan kita, di badan orang tua, istri, anak-anak kita, dari uang yang haram, neraka lebih berhak atas. Kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahaqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Susah dapat hidayah kita kalau yang kita konsumsi barang haram terus. Jadi kayak orang sholat pengen khusyuk, suka nanya, tat, anak sholat pengen khusyuk, tat, gimana tat? Saya bilang sama yang nanya, pengen khusyuk, pengen tat. Emang khusyuk apa? Apa ya? Dia nggak tahu kalau khusyuk. Ya, minta tapi nggak paham, banyak nih orang kayak begitu. Khusyuk itu antak sya'qulubum li dzikrillah. Orang bisa konsentrasi karena mengingat Allah. Sekarang gimana dia mau ingat Allah kalau dia nggak kenal Allah? Berapa banyak orang yang mengaku hamba Allah tapi nggak menghafal nama Allah yang 99. Kamu menghafal nama pemain bola lebih dari 100 orang. Nama Tuhanmu tak kau hafal. Kau hafal nama pemain-pemain film, penyanyi dan lainnya. Kau tak hafal nama Tuhanmu. Kau beribadah ke Tuhan yang kau tak kenal, itu permasalahan. Sampai kau lupa, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma terima yang baik. Itu permasalahan. Kau sholat, Allahu Akbar. Di kantongmu ada ATM riba. Di kantongmu ada riba. Ahallallahul bai' wa harramar riba. Tuhanmu menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Dalam kondisi tawaf, kau pegang sesuatu yang dilaknat oleh Allah. Dalam beribadah pun sama. Makanya kalau sholat mencegah perbuatan keji dan munkar enggak terbukti, jangan salahkan sholat si pelakunya. Allahu Akbar. Sama orang tua ribut. Allahu Akbar. Sama mertua enggak akur. Allahu Akbar. Lihat. Ya, sama cucu berantem. Sama anak enggak akur. Lihat. Lo katanya sholat. Katanya gugur hukum. Mana bekas ibadahnya? Kau tak layak melakukan. Imanmu berantakan, akidahmu rusak. Itu yang terjadi. Maka gapai kemuliaan ilmu dengan cara yang betul. Karena kita butuh itu. Kita butuh betul-betul cara-cara yang baik. Nah, yang terakhir, kata ulama, tasbiyah dan tarbiyah. Tasbiyah ini ada dalam riwayat Imam Bukhari, hadis Nabi yang mengatakan, idza aslamal abdu fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalafa. Jika ada seorang hamba yang mau membaguskan agamanya, artinya dia mau belajar, dia sudah Islam, aslamal abdu, hasuna islamu, dia perbagus agama. Jadi enggak keturunan, tapi dia belajar gitu. Allah jadikan apa yang dia tuntut sekarang itu penggugur kesalahan dia yang lampau. Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffirullahu anhu kulla sayyi'atin kana zalama. Yukaffirullah. Allah akan hapuskan keburukan di masa lalu karena usahanya untuk belajar. Jadi enggak ada kata terlambat buat belajar. Apalagi kita sudah punya waktu luang sekarang, ya. Enggak seperti 10-20 tahun yang lalu yang sedang mobile aja gitu. Sekarang kita sudah punya posisi, sebagian sudah mulai pensiun dan lainnya. Punya waktu luang lah kita. Sayang kalau kita nggak memaksimalkan agama kita. Sampai sekarang kita beribadah ke Tuhan yang kita nggak kenal. Kita nggak tahu Islam itu apa. Kita nggak kenal Nabi Muhammad itu siapa. Aneh. Sayang. Ini kain kafan sedang dirajut. Lubang kubur makin dekat. Aneh kalau kita nggak berusaha untuk menggapai kemuliaan tersebut. Nah, kalau dikumpulkan semua yang kita bahas tadi, sehingga kita punya istiadat, paling nggak persiapan untuk tahu bagaimana menyikapi ujian ketika pandemi COVID-19 ini.
lockdown ini nggak membuat kita berubah fungsi. Kita tercipta untuk beribadah. Sehingga apapun kondisinya, yang kita minta sama Allah dimudahkan tetap beribadah kepada Allah. Ini yang paling. Bukan cuma sekedar gugur hukum, menyelesaikan ibadah. Bukan efek ibadah yang dia cari. Masya Allah. Ya. Jadi dia nggak bersuuzon lah. Karena mau kemana juga Islam sudah ajarkan. Dari formula yang Nabi tawarkan, sampai-sampai tolak bala berbentuk sedekah pun diajarkan. Apa kata Nabi? As-sodaqatu tudhi'ul bala. Agama lain nggak ada yang mengajarkan sampai begini. Habatus sauda, disuruh makan korma ajwa 7 butir, menjauhkan penyakit dan sihir. Kemudian juga suruh bersedekah. As-sodaqatu tudhi'ul bala. Kita orang Islam berbangga. Berbangga. Karena dengan sendiri kita paham ini. Kondisi yang seperti ini membuat kita makin yakin dengan syariat yang bernama Islam. Allah telah ajarkan semua dalam agama ini. Dulu. Ada orang kafir Parsi bertanya ke sahabatnya, orang Parsi, Persia, mengatakan orang Persia ini, alamakum nabiyukum kulla syihatil khira'. Bukankah kalian umat Nabi Muhammad? Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan. Ini Islam sampai cara buang hajat pun diajarkan. Masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan, jongkok, duduk, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Agama lain mana ada? Makanya kalau ada orang murtad, aneh. Dia mau cari apa di agama lain? Kalau kesempurnaan ada pada Islam. Cuma kita yang memahami dengan cara yang ya. Mudah-mudahan dengan beberapa hal yang diberikan nasihat tadi, terinspirasilah kita untuk bisa menggapai keberkahan Ramadan. Di saat-saat pandemi COVID-19 ini, kita nggak gampang komplain lah dengan takdir Allah. Karena kita berhusnuzon, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya, insya Allah. Ya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Pak Ustadz, baru saja kita mengadakan tausiah dari Pak Ustadz. Untuk informasi aja Pak Ustadz, peserta sudah mencapai 52 orang Pak Ustadz. Ya. Ada beberapa pertanyaan Ada yang 4. jawab. Ada 4. Ada 4 ya. Berempat. Saya bacakan satu-satu aja mungkin Pak Ustadz ya. Silakan. Dari Ibu Hajah Leli Wahyuni, pertanyaannya adalah kriteria takwa yang jadi standar Islam itu seperti apa ya Pak Ustadz? Seperti dapat jalan keluar, apa baca Quran dan di masjid termasuk takwa tanpa balance berdakwah dan bantu umat? Baik, itu aja. Ya. Ya. Takwa dalam agama diterjemahkan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangannya dengan iman dan ilmu yang dikedepankan. Seluruh syariat dalam agama itu berujung kepada la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga berawal dari yang namanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muamalah, nikah, cerai, dan lain sebagainya. Ya, seluruh ibadah berujung pada takwa. Makanya apapun yang dikatakan ibadah, yang diperintahkan dan dicontohkan, itulah bukti ketakwaan kita kepada Allah. Adapun surat At-Talaq tadi tentang wa may yattaqillah, kalimat yattaqillah itu sifatnya continuous tense atau mudhari' dalam bahasa Arab. Artinya sesuatu yang sedang berlangsung dan terus berlangsung. Jadi solusi akan datang buat orang yang sedang dan selalu bertakwa kepada Allah. Jadi bukan musiman. Bukan musiman. Ya, jangan cuma pas lagi pandemi aja nih kita bertakwa kepada Allah. Ya, jangan cuma karena saat ada wabah saja. Atau jangan-jangan cuma Ramadan saja kita mulai rapat pakai kerudung. Habis Ramadan ngablak lagi kita dari awal lagi. Jangan. Ya. Demi Allah, justru kita harus jadi orang yang mumpung ada kesempatan berbuat baik, pasti berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tersebut. Itu bukti takwa kita kepada Allah. Nah, silakan yang lain. Baik Pak Ustadz, selanjutnya dari Bapak Ade Hamzah. Dalam Quran Juz 18 Surat Al-Mu'minun, Allah menyampaikan nasihat-nasihat melalui kisah Nabi Nuh dan perilaku manusia yang sudah bermaksiat kepada Allah. Misal, pemimpin yang serakah dan perilaku manusia yang lebih takut kepada sesama manusia dibanding kepada Allah. Berkaitan dengan Ramadan, bulan musahabah diri, dan bulan Al-Quran sebagai petunjuk, apakah kondisi saat ini ada korelasinya dengan nasihat Al-Quran tersebut, Ustaz?
Ya, bahkan kalau kita buka Quran, kita buka hadis-hadis Nabi, kondisi kita sekarang ini sudah diinformasikan sama Nabi. Ya, banyak sekali ayat di Al-Mu'minun tadi, ya, di pertengahan surat Al-Anfal, surat-surat lain juga banyak hadis Nabi yang mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizari wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zulan la yanju atatarjila dinikum. Kalau masyarakat sudah menghalalkan riba, ya, orang Islam sudah ngantongin ATM bank konvensional, semua beli rumah, beli mobil pakai cara konvensional, riba dianggap lumrah dan biasa. Tabayatum bil ina. Akhadtum ajnabal baqar, kalian pegang buntut sapi, kata Nabi. Maksudnya apa? Ngikutin pemimpin yang kalian nggak tahu ilmunya. Kenapa? Sapi itu ditarik hidungnya, bukan dipegang buntutnya, kata Nabi. Kau pilih pemimpin yang mungkin salah dalam memilih, kau ikuti cara-cara orang yang salah tersebut. Akhadtum ajnabal baqar. Raditum bizar'i, kamu enjoy dengan perekonomian, udah nggak berpikir lagi tentang jihad. Taraktumul jihad, kau tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum zulan, Allah akan liputi kalian dengan kegelapan. La yanji'u hatta tarjulan. Tidak selesai gelap tersebut sampai kalian kembali ke agama. Sampai kembali ke agama kalian. Makanya perintah dengan adanya wabah seperti ini, kita semua kembali ke Islam. Senyum kita. Kok suruh cuci tangan? Islam sudah syariatkan. Nabi nggak masuk rumah kecuali cuci tangan, berwudu dia. Sikat gigi saja minimal 10 kali di Islam. Laula an asyuka ala ummati amartum bisiwak inda kulli wudu wassalat. Kalau tidak memberatkan umat itu, perintahkan siwak, sikat gigi setiap mau wudu dan sholat. Wudu 5 kali, sholat 5 kali. 10 kali minimal sikat gigi. Diperintahkan menggunakan sabun, Nabi syariatkan. Dan lainnya dan lain. Menggunakan nikob, perempuan menggunakan hijab. Sekarang pada pakai cadar semua. Mereknya macam-macam. Ya, dulu pada bingung. Padahal maslahat yang Islam tawarkan. Orang Islam senyum. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Allah. Tidak kau ciptakan semua sia-sia. Betul ya, betul. Ya, banyak kemudahan yang ditawarkan. Contoh pernikahan. Jadi kita pagi ada kajian live tentang masalah pernikahan yang tertunda ini. Ya, padahal di Islam ini ujian nggak menunda pernikahan. Yang tertunda itu resepsi pernikahannya. Pernikahan di Islam mudah sekali. Cuma kan mahalnya pernikahan karena resepsinya, betul. Yang dilarang itu kan kumpul-kumpulnya, bukan nikahnya. Nikahnya tinggal ijab kabul. Baik-baik nikah itu yang mahalnya paling murah, kata Rasul. Islam tawarkan. Dan dengan kondisi yang seperti ini, sekarang orang nikah tuh murah. Karena nggak perlu gedung. Nggak perlu gonta-ganti baju mahal. Makanan berlebihan nggak diperlukan. Kalau saya nggak mau nikah dulu, mau maksiat. Tujuan nikah kan yuridul afaf. Untuk menghindari perzinahan, kemaksiatan. Baru kita paham, ya Allah, betul ya. Islam tuh mudah. Yuridullah bikumul yusra, waridullah bikumul usra. Allah pengen yang mudah, nggak pengen yang sulit. Makanya bersyukurlah kita dalam kondisi yang seperti ini. Quran sudah kabarkan informasinya dan solusinya juga sudah diberikan sama Rasulullah SAW. Allah Ta'ala. Betul, ada kolerasinya. Makasih pertanyaan dari Pak Ade ya, Hamzah. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Dewi Kasari. Bagaimana cara untuk mengenal Allah? Simple. Itu aja. Ya. Memang ada kajian khusus nih harusnya nih kalau berkaitan dengan mengenal Allah nih ya. Ada namanya kajian usul salasah. 3 landasan dasar dalam beragama. Ini penting banget basic ini. Jadi kita ngomong cabang-cabang agama. Yaitu 3 landasan tersebut. Yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal Nabi Muhammad, yang ketiga mengenal Islam. Karena jujur, banyak orang yang nggak kenal nama Allah, nggak hafal nama Allah. Banyak orang yang nggak kenal Nabi Muhammad, bahkan nggak tahu sunnah Muhammad itu apa. Dan nggak tahu Islam itu apa. Oke, sepintas saya sampaikan karena panjang bahasanya ini. Jadi mengenal Allah itu dengan yang pertama rububiyah. Kita harus tahu job desk-nya Allah. Allah punya pekerjaan yang makhluk tidak bisa melakukan. Dan menentukan nama Allah dengan pekerjaan. Contoh, Allah yang mengasih rezeki. Kita bilang Allah Ar-Razzaq. Dan kita tahu Allah kasih sayang. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Kita tahu Allah yang mencipta, Allah Al-Khaliq. Itu sudah kenal Allah dengan pekerjaan dan namanya. Dan jangan pernah meletakkan nama Allah pada makhluk. Tidak boleh orang namanya Razzaq. Harus Abdur Razzaq. Tidak boleh orang namanya Rahman.
harus Abdurrahman. Cuma kan yang terjadi di masyarakat tidak. Orang namanya Rojak dipanggil Zijin. Orang namanya Rohman dipanggil Simam. Nama Tuhan diletakkan pada makhluk dianggap lumrah dan biasa. Karena kita nggak kenal Tuhan. Maka kenali Allah dengan rububiyah, dengan asma wa sifat, baru kenali uluhiyahnya. Ketika mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah, sehingga kita nggak mendua hati. Karena Allah murka kalau orang sudah beribadah sama Allah, beribadah sama yang lain. Itu nanti kita nggak boleh kenal sama dukun, paranormal, percaya dengan karya tulisnya, horoskop, bintang-bintang, tatoyur, yakin dengan fenomena alam, tangan gatel mau dapat rezeki, ada kupu-kupu, ada tamu, itu semua nanti ada bahasa khusus. Ya, karena kalau kita nggak kenal Allah, kita anggap murah dan biasa. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, silakan yang lain. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini 2 pertanyaan saya gabung aja, Pak Ustadz. Mungkin hampir sama. Mana yang lebih baik dikerjakan selama Ramadan ini? Apakah lebih banyak membaca Al-Quran saja atau memahami isi Al-Quran? Kedua, bagaimana menyeimbangkan menuntut ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi? Ini pertanyaannya jadi satu buku semua nih, umum. Jadi nggak apa-apa, jadi terbuka ya. Ya. Memang harus dipilah-pilah di bahasannya. Ya, intinya kalau sudah terbiasa dengan Quran, dia akan membagi waktu dengan 3 waktu. Kan ada pagi, siang, malam, betul ya? Pagi hari itu fresh. Yang paling baik itu menghafal Quran di pagi hari. Kapan lagi kita ngapal ayat? Ya, pagi-pagi apa? Nanti mudah-mudahan sudah selesai lockdown ini, kita sholat di masjid lagi subuh, zikir hingga terbit matahari, baik suruk 2 rakaat. Kesempatan kita ngapal Quran. Ya, kemudian kalau siang itu bisa memahami makna dan arti. Seperti kita kerja di siang ada belajar. Nah, malam itu kita hatam Quran. Karena Nabi mengatakan, afdhulu sholatul lail tulal qiyam. Sholat tarawih yang paling afdal, yang paling lama, yang paling panjang bacaan. Kenapa? Sunnah baca Quran panjang malam hari. Jadi jangan dibikin bingung. Ya. Makanya ada bahasan khusus nih tentang masalah Quran juga. Bagaimana memuliakan Quran dalam kehidupan kita. Salah satunya membagi waktu tersebut. Ya. Baik. Ada lagi nih? Yang tadi yang bagaimana menyeimbangkan menuntut ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi? Ya sebenarnya kedepankan akhirat, dunia akan kau capai. Tapi kalau kau kedepankan dunia, akhirat akan kau tinggalkan. Banyak orang ini beranggapan kalau nuntut akhirat, dunia akan tertinggal. Salah sekali. Kita bangga jadi bangsa Indonesia. Negeri yang merdeka, isinya tuh ulama, pahlawan-pahlawan kita. Cuma karena jahatnya orang-orang orientalis sekarang, rusak nama-nama ulama. Seakan-akan ulama nggak berperan di negeri kita. Padahal, lihat, kita punya Jenderal Sudirman, itu penghafal Quran. Muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Rembang. Kita punya jenderal yang namanya Muhammad Ali. Ya, sekarang jadi nama jalan ya, Nur Ali. Itu di mana? Di Bekasi. Itu jenderal penghafal Quran, muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kita punya Pangeran Diponegoro, kita punya Tuanku Imam Bonjol, kita punya Teku Umar, Cik Jitiro, Sultan Hasanuddin. Semua ulama-ulama hebat. Pahlawan yang terkenal Jayakarta, dipakai nama dengan Jakarta sekarang. Masya Allah. Jadi sangat disayangkan kalau seandainya kita menomorduakan akhirat. Yang utama tuh akhirat, baru kita bicara dunia. Karena dunia bakal ngikut. Dunia ini kan cuma transit numpang lewat. Satu jadi dokter, nggak perlu semua jadi dokter. Tapi kalau agama, hatta dokter siapapun dia belajar agama wajib hukumnya. Makanya menyeimbangkan itu ketika mengedepankan akhirat, baru bicara dunia itu yang paling penting. Allahu a'lam. Baik. Sekarang Pak Ustadz, kita sudah lebih dari 1 jam. Mungkin untuk membatasi sekitar ada 2 pertanyaan langsung lagi Pak Ustadz. Boleh Pak Ustadz? Oke, ini pertanyaan dari titipan pertanyaan, orangnya nggak mau nanya, malu katanya. Pertanyaannya memang di luar konteks nih Pak. Pertanyaannya begini, apa hukum memberi nama anak menyerupai nama orang kafir? Itu sih, ini mungkin agak melenceng, cuman ini dititipin pertanyaan. Iya, perlu diketahui, nama itu doa dalam Islam.
Makanya Islam memerintahkan memberikan nama yang baik. Bahkan diberikan nama itu di hari ketiga dari kelahirannya. Atau hari ketujuh ketika tahalul. Ketika dicukur rambutnya. Ketika sudah akikah. Ada pengkhususan. Dan nama itu merupakan doa. Makanya kalau orang Islam tahu nama itu doa, maka dia akan berikan nama yang baik. Aneh kalau punya anak dinamai nama orang kafir, itu aneh sekali. Yang mau doain dia siapa? Ya, banyak orang nggak paham. Nah, ini makanya orang kalau mau nikah dibilang manis atau amikum belba'ah, yang sudah mampu menikah, menikahlah. Kalimat mampu itu bukan cuma membuahi. Tahu bahwa setelah ini ada kehidupan lain yang baru yang Allah bakal titipkan. Bisa nggak tidak merubah fungsi? Anakmu tercipta untuk beribadah, maka berikan nama yang baik, sehingga 1000 orang memanggil dia, 1000 orang mendoakan dia, itu yang paling. Ya, maka ulama mengharamkan memberikan nama-nama orang kafir ke nama anak kita. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan lagi dari rekan? Kalau nggak ada, mungkin satu terakhir Pak Ustadz, dari saya pribadi, mengenai pembayaran zakat Pak Ustadz. Misalkan sebagai contoh, kami tinggal di Pondok Indah gitu, di suatu tempat yang cukup lumayan. Ini hanya contoh ya Pak Ustadz ya. Tapi orang tersebut merasa kurang seret kalau membayar zakat itu di masjid sekitarnya. Dia lebih pengen, saya membayar zakat di daerah yang misalkan di Parung atau di Bogor yang kondisinya lebih kurang memadai. Itu kira-kira gimana Pak Ustadz? Keumuman dalil berkaitan dengan zakat ini kan syaratnya orang Islam. 8 golongan At-Taubah ayat 60 itu. Ada fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, anak yatim, ya, orang-orang renta, janda, dan lainnya itu ya. Selama memang itu ada, itu utama. Atau la yakulu tu'amak ila taqiyun. Memilih agama yang paling bagus. Makanya ada kerjasama. Amil zakat ini bukan cuma sekedar tugas mengumpulkan zakat, menginformasikan orang-orang yang layak mendapatkan bantuan zakat tersebut. Nah, ya. Makanya kita berusaha untuk menyebarkan informasi ini. Nanti teman-teman bisa lihat di Instagram usp.bawazir, itu juga saya sebarkan untuk informasi tempat-tempat tersebut. Mau datang langsung atau mau diwakili oleh orang-orang tertentu, silakan. Intinya sih mencari orang yang layak untuk dibantu itu lebih baik. Ya, jangan sampai zakat itu datang ke orang yang nggak layak untuk diberikan. Kita lihat prospek pemberiannya lebih baiknya. Allah insya Allah. Rekan-rekan, mana? Karena waktu sudah 1 jam, mungkin kita akan bersiap-siap menyiapkan buka puasa. Alhamdulillah, saya sering mengikuti kajian Pak Ustadz di Masjid Al-Azhar, Rabanian. Oh ya, Masya Allah, malam Kamis ya. Demikian pengajian kita, mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak Ustadz. Ya, tapi jamaah yang Allah muliakan, sekedar mengingatkan ya, waktu yang mustajab untuk berdoa itu menjelang berbuka buat orang yang berpuasa ya. Maka setelah ini yang paling baik, berwudu, persiapkan diri untuk takjil, baru iftar. Jangan sampai gara-gara buka puasa ini, maghrib diulur waktunya. Haram. Sholat yang boleh diulur cuma 2. Isya dan zuhur. Itu pun kalau panas di waktu zuhur, kalau makan dihidangkan ketika isya. Sehingga jangan sampai gara-gara berbuka puasa, kita sholat maghribnya diulur. Fawailulil musallin. Yang paling baik setelah ini kita berwudu, mempersiapkan takjil. Nanti masuk waktu berbuka terbedamnya matahari, ambil air, bismillah kita minum. Atau kita makan korma rutab, dhahabat dhama wa btilatil wa sabatal ajr insyaallah. Kemudian kita langsung sholat. Habis sholat baru kita iftar, makan berat ya. Jadi jangan sampai kita lupa waktu yang mustajab ini, kesempatan untuk banyak berdoa. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar Allah jaga ukhuwah kebangsaannya dari fitnah orang-orang yang jahat yang ingin merusak negeri ini, para koruptor, semoga diberikan hidayah mereka semua oleh Allah ya. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum al-amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzam wal junun wa sayul ashqam la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ya rabbana zalamna anfusana
wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minal salihin min syakirin minal jamirin min hafidhil Qur'an wa sunnah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Subhan dan saudara-saudaraku semua yang telah menghadiri majlis di Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi